Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsna Safira, NIM 181221090 dari kelas BKI 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori perkembangan karir menurut Donald E. Super. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman sekalian, yaitu jika ada orang yang menghina atau merendahkan kalian, jangan sampai itu membuat kalian tumbang. Tapi jadikan semua itu alasan untuk kamu bangkit dan terus berjuang agar kamu bisa sukses. Sehingga orang yang telah menghinamu tidak bisa berkata apa-apa. Tetap semangat! Selanjutnya, mari kita memasuki penjelasan materi teori perkembangan karir menurut Donald E. Super. Pada subbab yang pertama yaitu mengenai 3 konsep utama teori Super. Yang pertama ada self, yang kedua ada lifespan, dan yang ketiga ada life space. Lifespan atau teori tentang hidup dari Donald E. Super menitikberatkan pada proses perkembangan karir yang berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Konsep ini menjadi dasar perkembangan tahap pengembangan pekerjaan untuk memahami tahapan-tahapan kehidupan bagi individu. Materi subbab yang kedua yaitu mengenai proses tahapan perkembangan karir Donald E. Super. Ada 5, yang pertama yaitu tahapan pertumbuhan, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga tahap pendirian, yang keempat tahap pemeliharaan, dan yang kelima tahap kemunduran. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap ini di mana anak mengembangkan potensi dirinya dari mulai minat, bakat, sikap, dan berbagai hal yang menjadi gambaran pada dirinya. Jadi pada tahap ini anak sudah mulai mengembangkan bakat atau minat yang dimilikinya dan diasah sehingga dia bisa memperoleh gambaran pada dirinya apa yang cocok atau karya yang cocok pada dirinya. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Pada tahap ini, para individu memulai menjelajahi berbagai alternatif jabatan yang mengarah pada pengambilan keputusan karirnya. Jadi pada tahapan ini, individu sudah mulai mencari tahu atau menjelajahi jabatan atau karir yang diminatinya sehingga dia bisa memutuskan passion yang akan dia pilih pada karirnya nanti. Yang ketiga yaitu tahap pendirian, di mana tahap ini berawal dari usaha yang giat dan tekun dalam menemukan serta memantapkan diri untuk karir yang didambakannya. Jadi pada tahap ini, individu sudah mulai berlatih, mencari tahu serta memantapkan diri untuk karir yang dia inginkan, sehingga saat dia sudah memasuki dunia kerja nanti, dia sudah siap secara mental, fisik, sehingga dia tinggal menempatkan diri di karir yang dia miliki. Yang keempat yaitu tahap pemeliharaan. Pada tahap di mana seseorang menyesuaikan diri secara berlanjut untuk memperbaiki posisi atau situasi kerja. Pada intinya, individu berkepentingan untuk melanjutkan aspek-aspek pekerjaan yang memberikan kepuasan, serta merubah atau memperbaiki aspek-aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan. Jadi ketika dia menemukan aspek pekerjaan yang tidak menyenangkan itu, dia tidak keluar dari karirnya, tapi dia terus memperbaiki dan merubah apa saja yang tidak menyenangkan itu agar bisa memberikan kepuasan untuk dirinya. Sehingga dia bisa melanjutkan aspek-aspek yang menyenangkan dalam pekerjaannya dan bisa menjalankan atau menjalani pekerjaannya dengan senang hati. Yang kelima yaitu, atau yang terakhir yaitu tahap kemunduran. Pada tahap ini di mana seseorang harus pensiun dan meninggalkan pekerjaannya dan mulai kembali pada masalah yang baru dalam dunia kerja. Jadi tahap ini adalah tahap akhir di mana seseorang sudah pensiun dalam pekerjaannya, sehingga dia tinggal melanjutkan kehidupan selanjutnya setelah dia pensiun. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek kematangan karir dalam teori Super. Yang pertama ada perencanaan.
di mana aspek ini pengukuran tingkat perencanaan dilihat melalui sikap terhadap masa depan. Nilai tinggi pada dimensi ini dilihat jika individu ikut berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan karir seperti belajar tentang informasi karir, membangun hubungan baik dengan orang dewasa untuk membicarakan tentang rencana karir, mengikuti kegiatan kursus dan pelatihan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan bekerja paruh waktu. Yang kedua yaitu eksplorasi. Pada aspek ini, individu berusaha memperoleh informasi tentang dunia kerja, serta dapat memanfaatkan dan sumber informasi yang memiliki potensi seperti orang tua, guru, dan konselor. Jadi, individu bisa memperoleh atau mendapatkan informasi tentang dunia kerja melalui orang tua, guru, konselor, atau temannya yang lebih berpengalaman. Aspek yang ketiga yaitu kurang mengetahui informasi mengenai pekerjaan yang sesuai dengannya. Seharusnya individu dapat menjadikan wawasan yang dia miliki untuk mendapatkan informasi pekerjaan yang cocok untuk dirinya dan mulai menetapkan bidang serta tingkat pekerjaannya. Jadi dari wawasan atau pengetahuan yang dia miliki itu bisa digunakan untuk mencari tahu apa saja pekerjaan yang cocok untuk dirinya dan sudah menetapkan bidang yang harus dia tekuni. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi bimbingan karir, teori super. Yang pertama, siswa atau remaja yang bersangkutan akan dibantu untuk menentukan arah dan tujuan karir sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi, siswa itu diberikan arahan dan tujuan karir yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan yang kedua, membantu klien untuk memiliki karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Sehingga klien itu ditanya apa minat dan bakat yang mereka miliki, kemudian diasah. Sehingga ketika individu itu sudah mampu mengenali minat dan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, individu itu dapat menentukan jenjang karir yang nantinya akan mereka pilih. Dan yang ketiga yaitu berguna sebagai saran untuk memilih apa yang cocok untuk karir siswa sedini mungkin. Dan yang keempat, siswa yang mendapat bimbingan karir pun akan mudah meningkatkan motivasinya untuk mencapai karir yang didambakan. Dengan demikian, siswa tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk dapat meraih karir yang diinginkan. Sehingga siswa yang sudah mendapatkan bimbingan karir akan termotivasi dalam dirinya untuk terus meningkatkan minat, bakat, dan kemampuannya dan agar mereka kelak bisa menentukan atau memutuskan karir yang akan mereka pilih. Kesimpulannya yaitu, jadi pada teori super ini menekankan pada kesuksesan individu dalam mencapai tugas pengembangan karir pada setiap tahap rentang kehidupannya, serta membawa individu ke pemahaman diri dan pengolahan informasi tentang dunia kerja. Cukup sekian penjelasan materi terkait teori perkembangan karir menurut Donald E. Super. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga penjelasan materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.